Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam merdeka. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa 5M ya, menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Dengan begitu kita berharap semua agar wabah pandemi Covid-19 segera berlalu. Pada kesempatan kali ini kita masih menyambung pada topik tentang kehidupan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Orde Baru, kaitannya dengan masa Orde Baru yang panjang 32 tahun. Nanti kita paparkan secara garis besar. Orde Baru itu meliputi rencana ekonomi maupun kebijakan politik dari masa Presiden Soeharto atau Orde Baru. Orde Baru meletakkan dasar-dasar ekonomi yang sangat kuat ya. Kita tahu Presiden Soeharto berkuasa hampir 30 tahun lebih atau 32 tahun tepatnya, menggunakan apa yang disebut dengan Repelita atau rancangan pembangunan 5 tahun. Repelita ini menjadi landasan fondasi awal dari pemerintahan Orde Baru yang mampu memiliki prestasi-prestasi yang hebat di dalam maupun luar negeri. Prestasi-prestasi ini tidak lepas dari kebijakan-kebijakan Presiden Soeharto yang dianggap mampu mengangkat tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia yang pada era Orde Lama atau akhir dari demokrasi terpimpin di tahun 1965 sampai 1966 itu sempat terpuruk dengan hiperinflasi. Namun tahun 1969 Indonesia mulai melejit atau mengalami perbaikan yang cukup signifikan dengan program pembangunan 5 tahun atau kemudian ada rencana pembangunan 5 tahun. Fokus dari Presiden Soeharto pada pembangunan ekonomi itu letaknya pada pembangunan pertanian dan selalu difokuskan pada agraris, dan ada sistem yang disebut dengan panca usaha tani atau 5 usaha tani yang kemudian ini memodernisasi peralatan-peralatan tani di Indonesia untuk mendapatkan hasil yang melimpah. Dan pada masa Orde Baru Indonesia mengalami surplus atau swasembada beras nasional di awal tahun 1980-an hingga menjelang 1990. Dan kemudian situasi politik juga mampu dikendalikan dengan baik oleh Presiden Soeharto, di mana pada awal berkuasa Orde Baru semua anasir-anasir yang berbau komunis itu semua disingkirkan dalam tanda kutip oleh Presiden Soeharto, termasuk dengan adanya penyederhanaan partai politik yang mengkerucutkan partai politik hanya menjadi 3, yaitu nasionalis tergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia, dan golongan agama bersatu atau berfusi melebur menjadi Partai Persatuan dan Pembangunan, dan tentunya partai yang paling berkuasa, partai miliknya pemerintah yang didominasi oleh kebijakan utama dari Presiden Soeharto, yaitu Partai Golongan Karya. 3 partai inilah yang mewarnai 32 tahun kiprah politik pada masa Orde Baru. Di luar 3 partai ini tidak diperkenankan partai yang ikut pemilu, sehingga dengan begitu stabilitas politik nasional itu dapat terjaga dengan kondusif. Namun daya kritis dan daya kritik dari kebijakan Presiden Soeharto seolah tidak ada kendali dari mahasiswa, pelajar maupun dewan pers, karena semua dibatasi dengan aturan yang ketat. Bahkan ada pelarangan terhadap konten-konten di surat kabar maupun media elektronik itu untuk selalu sesuai dengan sejalan dengan kebijakan pemerintah. Tidak diperkenankan untuk mengkritik atau mengulas keburukan atau kelemahan dari semua kebijakan dari pemerintah pada masa itu. Pada masa Presiden Soeharto juga itu terjadi booming dari komoditas migas, dan kemudian meletakkan Pertamina menjadi suatu perusahaan migas yang memiliki keuntungan yang sangat besar untuk pemasukan negara. Namun di balik itu semua, di dalam tubuh Pertamina sendiri kemudian terdapat korupsi besar-besaran. Ya, nanti
itu dapat kalian cari infonya itu di dalam media internet dan sebagainya. Berikutnya, pada masa Presiden Soeharto, keamanan dalam negeri itu dapat dikendalikan dengan baik karena adanya Koopkamtib atau Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban. Tahun 1980 awal bahkan ada yang disebut dengan Petrus, penembakan misterius, di mana pada masa yang disebut dengan Petrus ini banyak orang-orang yang dalam tanda kutip bertato atau yang dianggap mengganggu masyarakat, kemudian secara tersembunyi lalu wafat atau mati, tidak diketahui siapa yang membunuhnya. Nah, itu sebagian dari pemerintahan Orde Baru, awal-awal kekuasaan dan pertengahan dari kekuasaan Orde Baru yang mengalami kemajuan pesat di dunia internasional. Pula Presiden Soeharto mampu menjadikan Indonesia menjadi negara yang disegani di luar negeri karena prestasi-prestasi besarnya, termasuk dalam bidang sosial dan kesehatan. Indonesia berhasil mendapatkan penghargaan dari lembaga PBB berhasilnya program keluarga berencana untuk mengendalikan populasi jumlah penduduk Indonesia, dan transmigrasi juga berhasil mengendalikan penduduk dan pemerataan penduduk Indonesia. Dan semua program-program Presiden Soeharto ini banyak yang diakui oleh dunia internasional. Semua itu diarahkan untuk kemajuan Indonesia dan menjadi landasan awal dari pembangunan 5 tahun yang bisa kita rasakan dampaknya hingga saat ini. Namun di balik pembangunan yang besar dan kesuksesan dari pemerintah Orde Baru, tentunya ada sisi yang lain atau kelemahan-kelemahan dari pemerintahan Orde Baru. Namun untuk kelebihan dan kelemahan dari pemerintahan Presiden Soeharto atau Orde Baru kita akan bahas pada video selanjutnya. Mungkin demikian saja yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Tetap semangat dan jangan lupa cari sumber-sumber yang lain tentang masa pemerintahan Orde Baru agar kalian mendapatkan pengetahuan dan wawasan secara utuh dan menyeluruh. Itu saja. Tetap belajar di rumah dengan semangat. Berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu dalam lindungannya. Terima kasih. Salam Rahayu, salam Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.